Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atamani al-akmalani ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kitab yang mana di sebelumnya alhamdulillah kita sudah selesai, sudah menyelesaikan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah di pertemuan ini kita akan membahas suatu kitab yang fenomenal juga ya, atau bisa dibilang bukan kitab, risalah. Ya, risalah itu dalam artiannya adalah surat ya, seperti surat. Jadi tidak kita sebutkan kitab karena apa? Karena sangat ringkas. Karena penulisannya sangat ringkas sehingga tidak bisa disebutkan sebagai kitab. Ya, para ulama menyebutnya adalah risalah. Risalah ini adalah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, yang sangat fenomenal, yang mana risalah ini dibahas oleh setiap para ulama ya. Mengapa dibahas? Dikarenakan isinya yang sangat penting. Yang pertama mudah dipahami, yang kedua sangat penting. Ya, jadi dan insyaallah nanti kita akan bahas ya secara rinci biidznillah taala. Mungkin dalam satu pertemuan atau dua pertemuan ya, karena sangat ringkas. Ya. Kemudian nanti kita akan akan berpindah kembali ke kitab yang selanjutnya. Ya, jadi insyaallah risalah ini tidaklah panjang. Ya, nanti kita bahas mungkin 1 sampai 2 pertemuan. Baik. Mungkin bagian yang bertanya, Ustaz, mengapa kajian kitab? Ya. Kajian kitab ini, khususkan menekan Allah, ya, sangatlah penting. Kajian kitab dengan kajian tematik sama-sama penting, sama-sama penting. Akan tetapi kajian tematik ya, jemaah sekalian menekan Allah, itu hanya ya sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang belum mengenal sunnah, belum mengenal agama, yang mana mereka ya hanya mengenal kulit-kulit dari Islam itu sendiri. Mereka mengenal Islam, mereka mengenal sunnah ya, silakan mereka mengikuti kajian tematik yang tidak terlalu berat ya. Bagi seseorang yang sudah mengerti sunnah, ingin memperdalam Islam, maka hendaklah mereka mengkaji kitab. Mengapa demikian? Karena kalau kita mengkaji kitab itu lebih terstruktur ya, lebih tertata, yang mana kita mengerti apa yang kita bahas dan juga lebih rinci dibandingkan kita kajian tematik. Kalau kajian satu pembahasan selesai, ya alhamdulillah sama-sama baik, sama-sama bagus. Akan tetapi kajian tematik ya lebih khusus untuk diperuntukkan bagi orang-orang awam yang baru berhijrah misalnya, yang ingin sekedar hanya mengenal sunnah ya, mengenal agama, bagaimana isi Islam itu, bagaimana sih sunnah itu ya. Mereka mengikuti kajian tematik labas, tidak ada masalah, hanya sekedar mengecas hati. Tapi bagi orang yang ingin mendalami agama, bagi orang yang ingin atau bagi orang yang sudah mengenal sunnah dan ingin mengenal sunnah itu lebih dalam, sudah mengerti tauhid akan tetapi ingin mendalami tauhid lebih dalam, maka hendaklah mereka mengkaji kitab. Dengan mengkaji kitab ya, pembahasan lebih terstruktur, kemudian lebih mudah dipahami dan lebih rinci. Jadi itulah perbedaan antara kajian tematik dan kajian kitab. Dan kita akan terus ya, jadi silsilah ya. Artinya kita selesai satu kitab, kita akan menyelesaikan kitab yang lain. Ya, adapun kitab-kitab yang kita bahas adalah kitab-kitab yang ringan, insyaallah ya, tidak sulit ya, bukan kitab-kitab besar ya, seperti misalnya Majmu' Fatawa kita bahaslah, Majmu' Fatawa ya. Atau kalau dalam fikih ya, syarah Zadul Mustaqni dalam fikih Hambali misalnya, begini. Tidak ya, itu sangat lama pembahasannya.
belajar lagi sampai pada akhirnya ya dia paham ya inti dari pembahasan atau inti dari pembelajaran tersebut. Jamaah sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah risalah ya. Kita sebutkan risalah tadi kita bahas bahwasannya ini sangatlah ringkas ya, yaitu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang membahas tentang tauhid ya, yang membahas tentang tauhid. Dalam ini ya, ingin membahas tentang syirik ya, atau tentang hakikat tauhid dan hakikat syirik ya, dan beliau membagi hakikat tersebut ya, menjadi 4 kaidah yang mana setiap kaidah ini insyaallah kita akan bahas secara umum, secara global ya, sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Catat ya. Qawaidul arba' dalam bahasa Arab al-qawaidu al-arba' ya, atau 4 kaidah ya. Secara umum risalah ini ya membahas pertama tentang muqaddimah ya. Muqaddimah ini membahas tentang ya, hakikat agama Nabi Ibrahim ya, yang disebut dengan Hanifiyah ya. Ini muqaddimah ya. Kemudian muqaddimah yang kedua ya, Syekh ingin menjelaskan tentang ya, atau menyebutkan tentang hakikat diciptakannya manusia. Nah, ini adalah isi muqaddimahnya. Kemudian ya, menjelaskan tentang ya, hakikat syirik. Ya, syirik itu ya seperti membatalkan suatu amalan, kemudian dapat menggugurkan amalan seorang hamba. Ya, maka beliau nanti ibaratnya beliau rahimahullah menganalogikan dengan sholat ya. Nanti insyaallah kita akan bahas ketika kitab dibacakan. Jadi secara umum ya, muqaddimah itu berisikan tentang hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Hanifiyah ya. Kemudian tentang hakikat penciptaan, hakikat tentang tujuan diciptakannya manusia ya. Tujuan diciptakannya manusia. Kemudian hakikat syirik ya. Setelah itu isi ya. Isinya adalah 4 kaidah. Kaidah yang pertama ya, beliau menjelaskan bahwa beliau berkata bahwasannya kaum kafir Quraisy ya, meyakini bahwasannya Allah adalah sang pencipta ya. Akan tetapi Allah tidak menyebut mereka sebagai mukmin. Kenapa? Nah, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Yang kedua, ya,
Sebabnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tidak menjadikan tidak menyebut mereka sebagai seorang mukmin karena yang kedua, hal tersebut disebabkan mereka menjadikan berhala sebagai pertama pemberi syarat, yang kedua sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian kaidah yang ketiga, umumnya beliau menjelaskan tentang model kesyirikan, ketika Nabi diutus banyak modelnya. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari. Kalau mereka ditanya, mereka tidak menyembah matahari, malaikat, akan tetapi hanya sebagai perantara, kata mereka, kata orang kafir Quraisy. Jadi kalau dikatakan bahwasannya orang-orang kafir Quraisy terdahulu, mereka tunduk dan sujud kepada itu adalah keliru. Kenapa? Karena pada zaman kafir Quraisy mereka ada sebagian yang tunduk atau sujud kepada patung, sebagian lagi ada yang sujud dan tunduk atau ruku atau beribadah kepada malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah para nabi. Kemudian yang keempat, kondisi sebagian kesyirikan, sebagian kesyirikan di zaman beliau lebih parah daripada atau dibandingkan dengan keadaan kafir Quraisy. Maksudnya lebih parah bagaimana? Orang kafir Quraisy ketika mereka dalam suatu kesulitan, mereka berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada selain Allah juga ketika mereka lagi dalam kelapangan, misalnya mereka lagi santai, lagi dalam kelapangan atau dalam kesempitan, mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Yang kalau dikatakan atau ditanyakan kepada mereka, ini bukan Tuhan, akan tapi hanya perantara. Tapi pada hakikatnya mereka menuhankan hal-hal yang mereka sembah. Mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka dalam kondisi syiddah, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi yang mana mereka contohnya seperti di tengah hutan, mereka kondisi terdesak yang ada kemungkinan mereka tenggelam, kemana mereka bermunajat? Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu naluri mereka, Sedangkan pada zaman beliau, yaitu zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab sekitar 1100-an Hijriah, itu
bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Baik, fadhil Syekh, kita baca. Qala rahimahullah wa al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Baca dulu Arabnya, kemudian terjemahannya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, as'alullah al-karima rabbal 'arsyil 'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan ayyama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwan sa'adati. Itu artinya, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb Arsy yang agung, semoga Dia menjagamu di dunia dan di akhirat, dan menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada, serta menjadikanmu termasuk golongan yang jika diberi bersyukur, jika dipuji bersabar, dan jika berbuat dosa beristighfar, karena 3 hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Barakallahu fiik. Syekh rahimahullah ketika beliau menyebutkan mukaddimah dalam matan Qawaidul Arba', beliau mendahulukan dengan doa, doa agar supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya orang yang mempelajari risalah beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya orang yang risalah beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mendoakan keberkahan kepada orang yang mempelajari risalah beliau, yang mempelajari tentang apa yang beliau tulis dengan keberkahan, yang mana ini juga dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikanku, kata Nabi Isa alaihissalam, mubarakan, diberkahi aina ma kuntu, manapun aku berada. Salah satu tanda diberkahi adalah ketika dia berkumpul dengan orang, orang itu merasa nyaman dengannya, orang itu merasa tenang dengan kehadirannya, orang itu merasa suka dengannya. Nah, itu adalah termasuk diberkahi atas kehadiran orang tersebut. Maka penting kita kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijadikan pribadi yang diberkahi. Di mana kita tinggal, di mana kita bergaul, dengan siapa kita bergaul, kemudian kita disenangi oleh orang, kita disenangi oleh orang. Dan bukti bahwasanya orang tersebut tidak diberkahi adalah ketika dia misalnya berkumpul dengan temannya kabur, temannya tidak suka. Di sini teman-teman yang saleh tentunya, teman-temannya merasa tidak aman dengan dia, mungkin sebabnya mungkin karena akhlaknya yang tidak dia jaga, temannya ini maksudnya, yang menjadikan dia tidak diberkahi, yang menjadikan dia atau kehadirannya tidak diberkahi. Oleh sebab itu Syekh rahimahullah mendoakan agar supaya kita yang mempelajari risalah beliau ini menjadi pribadi yang diberkahi, yang mana ketika kita bergaul dengan orang, menasihati orang, orang itu senang, orang itu tidak merasa tertekan, tentunya dengan cara yang baik, bukan dengan si fulan, misalnya contoh si fulan bid'i, si fulan mubtadi', si fulan apa dan lainnya. Apalagi masalah yang diperselisihkan adalah masalah khilafiyah, maka penting juga bagi kita agar supaya meminta pada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya, dan agar supaya kita diberikan akhlak yang mulia, yang mana hal tersebut menjadi sebab kita diberkahi, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan, setelah beliau mendoakan keberkahan bagi orang yang membaca risalah beliau, beliau juga mendoakan wa iyyaka mimman idza u'tiya
Wa idza tuliya sabar, dan apabila diberikan cobaan sabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan apabila terjatuh ke dalam dosa lantas langsung meminta ampun, beristighfar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang seperti ini, fa inna haula'i thalath, ya sesungguhnya 3 golongan ini atau 3 sifat ini unwanu as-sa'adah, adalah merupakan tanda kebahagiaan. Hal ini sejalan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min", sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, "Inna amrahu kullahu lahu khair", sungguhnya perkara yang dia lakukan semuanya adalah kebaikan. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal itu tidak akan kau jumpai kecuali ada pada diri seorang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra syakar, apabila dia mendapatkan rizki, mendapatkan hal-hal yang dia cintai, dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Wa in asabahu dharra, dan apabila suatu musibah menimpai dirinya, sabar, dia bersabar, tidak mencaci maki, tidak menyalahkan ini dan itu, tetapi dia bersabar. Dia tahu ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Dan juga yang terakhir kata Syekh, wa idza adnaba istighfar, apabila dia berdosa maka dia langsung beristighfar, tidak menunda-nunda. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, tidak ada yang maksum, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Tidak usah menunda taubat. Kita tidak tahu kapan kita mati. Ketika kita sadar bahwasanya kita melakukan dosa, maka langsung beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita terjatuh kembali ke dalam dosa yang sama, tetaplah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama matahari belum terbit dari barat dan nyawa kita belum sampai kerongkongan kita, belum sampai di atas, maka pintu taubat masih terbuka lebar bagi kita. Jadi sekarang kita sebenarnya kejar-kejaran dengan kematian. Istighfar. Kemudian Syekh mengatakan, apabila ada 3 hal ini dalam diri seseorang, maka sesungguhnya dia telah mendapat kebahagiaan yang hakiki. Ketika dia senang, dia bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Ketika dia tertimpa musibahnya, dia bersabar bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia berdosa, melakukan dosa, maka diakui dan dia langsung beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam arsyadakallahu li ta'ati anna al-hanifiyyah millati Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, bahwa Hanifiyah, agama Ibrahim, adalah kamu menyembah Allah semata dengan ikhlas dan dalam beragama. Untuk hal itulah Allah menyuruh semua makhluk dan takkan mereka untuk itu. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Lanjut, فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت
a'malukum fi ulaika habitat a'malukum wa fin nari hum khalidun. Apabila kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk menyembahnya, maka ketahuilah bahwa ibadah kecuali disertai tauhid, seperti sholat yang tidak disebut sholat kecuali disertai berwudu. Apabila syirik masuk dalam ibadah, maka ibadah itu menjadi rusak. Seperti hadas yang apabila masuk dalam wudu, seperti yang difirmankan, tidaklah pantas orang-orang masukkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal kebaikannya dan mereka kekal di dalam neraka. Lanjutkan. Fa'idha arafta anna syirka idha khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu khalidina fin nar, arafta anna ahama ma'alaika ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yuqallisaka min hadhihi syabakah wa yashirku billah wa dhalika bi ma'rifati arba'in qawa'id dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Apabila kamu telah tahu bahwa syirik dengan ibadah akan merusaknya, menghapus pahala amal ibadah dan menjadikan pelakunya kekal di neraka, kamu pun tahu bahwa perkara sangat penting bagimu adalah mempelajari hal tersebut. Semoga Allah membebaskanmu dari yaitu syirik kepada Allah, yaitu dengan mempelajari 4 kaidah yang Allah Ta'ala dalam kitabnya. Baik, barakallahu fikum. Syekh rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi an-niyyata millata Ibrahim. Beliau menyebutkan bahwasannya, ini kita hapus ya, annal hanifiyyata millata Ibrahim. Ya, bahwasannya anna itu bahwasannya Al-Hanifiyah itu maknanya adalah kecondongan atau kemiringan. Ya, ini makna dari secara bahasa. Ya, maksudnya condong apa? Ya, kecondongan terhadap ya, tauhid. Ya, ini adalah agama Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Ya, Syekh menyebutkan i'lam arsyadakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk. Ini adalah salah satu adab ikhwas yang dimuliakan Allah. Ya, jadi ketika kita mengajar atau ketika kita misalnya mendidik seorang anak, maka sebelum kita mengajar anak kita atau mengajar murid kita, maka biasakanlah usahakanlah untuk mendoakan mereka. Ya, maka kalau kita ketemu orang Arab itu, ya, ketika mereka bertemu dengan temannya, mereka akan berkata apa? Ya, kaifa tayyib. Ya. Kemudian mereka akan mendoakan, rahimakallah, ya, semoga Allah merahmatimu misalnya. Ya, kemudian mendoakan yang baik-baik, ya. Kemudian tabbatakallah, ya, atau yang lainnya. Ya, banyak sekali. Atau misalnya kita telepon orang, itu sebelum memulai pembicaraan atau memulai intinya, ya mereka akan mendoakan dulu, panjang dulu doanya. Doa panjang dulu baru mulai ke intinya. Itu hal yang biasa bagi mereka. Nah, ini adalah termasuk adab. Nah, cuma untuk orang Indonesia biasanya itu hal yang tabu. Misalnya kalau kita panggil anak kita, wahai anakku, semoga Allah segini, tabu. Ya kenapa? Karena dia tidak terbiasa. Ya, akan tapi kalau terbiasa hal tersebut itu adalah suatu yang baik. Ya, dan ini juga dicontohkan oleh Syekh, ya. Syekh dalam menulis kitabnya i'lam arsyadakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu. Kemudian Syekh menjelaskan annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah. Apa itu Hanifiyah? Yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana agama tersebut condong terhadap tauhid. Ya, Al-Hanifiyah itu maknanya adalah condong terhadap tauhid. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Kemudian beliau menyebutkan an ta'budallaha, yaitu Hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah
beribadah. Itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya, dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar supaya mengikuti agama Ibrahim. Dalam dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattabi'u millata Ibrahim hanifah, ya. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif, ya. Hanif ini kalau dalam Al-Qur'an terjemahan itu maknanya adalah lurus, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebenarnya itu maknanya adalah al-mail, yaitu mereng atau condong. Itu makna dari secara bahasa, ya, secara bahasa Arab. Maksudnya adalah condong itu kemana? Condong kepada tauhid, ya. Jadi bukannya sekedar lurus, akan tetapi condong terhadap tauhid. Ya, itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya, fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan juga sebagai bapaknya para nabi. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau memiliki dua orang anak yang sering kita sebutkan, yaitu Ismail dan Ishak. Dari Ishak banyak sekali nabi-nabi, ya, nabi-nabi yang dilahirkan. Ya, kemudian dari Nabi Ismail alaihissalam, ya, hanya satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena agar kita agamanya Nabi Ibrahim. Ya, jadi kita sebutkan juga di pertemuan sebelumnya, misi dakwah para nabi itu cuma satu, ya, tauhid. Oleh sebab itu yang harus dikedepankan seorang mukmin. Ya, sebelum kita belajar sholat, sebelum kita belajar zakat, sebelum kita belajar furu' agama atau cabang-cabang dari agama, pelajari dulu tauhid. Kenapa? Banyak sekali faktornya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid 13 tahun dalam Mekah tanpa syariat yang lain. Ya, di tahun ke-10, tahun ke-11 sampai ke-13, turunlah syariat salat. Ya, akan tetapi 10 tahun pertama, kemudian 3 tahun terakhir sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau fokus terhadap apa? Itu yang pertama. Yang kedua, semua nabi berdakwah, ya, kepada tauhid agar supaya seorang yang sadar dan tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu adalah misi dakwah para nabi. Yang kemudian yang ketiga, orang yang bertauhid, ya, itu adalah satu-satunya bekal terakhir bagi seorang manusia. Ketika tauhid itu sudah hilang, maka sudah hilang juga harapan baginya untuk masuk ke surga. Kalau misalnya dia tidak melaksanakan atau melakukan dosa besar, ada kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin misalnya Allah memberikan rahmatnya kepada dia sehingga apa? Ya, diampuni dosanya, ya, kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga. Ataupun kalau memang belum diampuni dosanya, ya, dimasukkan pun dalam neraka. Akan tetapi nanti pada akhirnya dia akan dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Akan tetapi ketika seseorang tidak memahami tauhid atau ogah-ogahan dalam memahami tauhid, kemudian dia terjatuh ke dalam kesyirikan, maka tidak ada, ya, toleransi baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bahaya, ya. Hak Allah ini tidak bisa diganggu gugat. Dalam hal peribadatan tidak bisa diganggu gugat, ya. Jadi harus apa? Harus kita pahami tauhid. Kemudian Syekh mengatakan anta'budallaha mukhlishina lahud-din, ya. Wa bidzalika amara Allah jalla wa khalaqahum lah. Dengan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan manusia dengan tujuan itu. Maksudnya apa? Dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu dengan bertauhid. Ya, dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syekh ingin menyebutkan bahwasannya, ya, tujuan, ya, penciptaan manusia, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa
liya'budun ya. Dalam syarah matan Tuhfatul Atfal, makna liya'budun itu Syekh telah menyebutkan yuwahidun. Allah Syekh, kalau kita selesai kitab itu sudah lupa itu. Ya. Makna liya'budun, apa arti dari liya'budun? Yuwahidun. Ini kitab usul salasa itu. Maksudnya dari kita tujuan yang diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Beribadah seperti apa? Beribadah dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya beribadah, akan tapi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Itu adalah tujuan diciptakan jin dan manusia. Ini telah kita bahas sebenarnya. Makna liya'budun itu telah dibahas dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang nanti antum kayaknya harus murojaah lagi, ya, murojaah kitab. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah, ya. Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, ya. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam anna al-ibadata, ketahuilah bahwasanya ibadah la tusamma ibadatan, ibadah tidak dinamakan sebagai bentuk ibadah illa ma'at tauhid, kecuali dibarengi dengan tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat itu tidak disebut dengan salat ya kecuali dengan taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Apabila telah masuk syirik dalam suatu peribadatan, fasadat, maka akan rusak, kal hadath, seperti hadath idza dakhala fit taharah, apabila telah masuk ke dalam taharah, ya. Kemudian Syekh menyebutkan, ya, fa idza arafta, apabila engkau telah mengetahui anna syirka, sesungguhnya syirik, idza khalatal ibadah, apabila telah bercampur dengan ibadah, ya, afsadaha wa ahbatal amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, maka pelakunya menjadi salah satu orang yang kekal di neraka, ya. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, ketahuilah bahwasanya hal yang paling penting yang harus engkau ketahui adalah mengilmui hal tersebut, ya, mengetahui hal tersebut, ya. Di sini Syekh rahimahullah, ya, ingin mengatakan kepada kita bahwasanya suatu ibadah, ya, ibadah, ya, tidak disebut ibadah kecuali dengan apa? Tauhid. Ya, sini kecuali dengan tauhid. Ya. Sebagaimana salat, ya, salat tidak disebut salat kecuali dengan apa? Bersuci. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita mau sholat, kemudian kita tidak wudu terlebih dahulu, apakah sholatnya sah? Tidak. Apakah dinamakan sholat? Tidak. Seperti itulah dalam hal ibadah. Syekh mengumpamakan bahwasanya suatu ibadah, ya, tidak dilandasi atau tidak dibarengi dengan akidah tauhid yang benar, maka itu tidak disebut apa? Ibadah. Oleh sebab itu, seseorang sebelum mengetahui atau sebelum beribadah, dia harus memahami apa? Tauhid. Apa itu konsekuensi dari tauhid, ya. Kemudian saya menyebutkan juga, ya, apabila ibadah, ya, ya, bercampur dengan syirik di dalamnya, maka akan rusak. Ibadah tersebut. Sebagaimana sholat, ya, apabila seseorang melakukan atau terjadi padanya salah satu pembatal bersuci, seperti mohon maaf buang angin, ya, seperti halnya sholat, ya, kemudian orang tersebut buang angin, misalnya buang angin, maka sholatnya rusak apa tidak?
sholatnya rusak. Ini adalah perumpamaan yang diumpamakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Yang pertama, suatu ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali tauhid, sebagaimana sholat tidak disebut dengan sholat kecuali dengan bersuci. Kemudian ibadah ketika telah bercampur dengan syirik, ya, maka ibadahnya akan rusak. Ya, sebagaimana sholat, ya, ketika bercampur dengan salah satu pembatal bersuci, pembatal bersuci, semisal buang angin, maka sholatnya juga rusak. Bukan hanya bersucinya rusak, akan tetapi sholatnya pun rusak. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil, ya, dalam surah Az-Zumar, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau berlaku syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, maka yakni apabila engkau melakukan syirik, la yahbatanna amaluk, maka amalanmu akan terhapus. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang lain dalam surat Al-Furqan, ya, ma qadimna ila ma 'amilu min amal wa qadimna ila ma 'amilu wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura wa qadimna ila ma 'amilu min amal. Ya, kami berikan apa yang telah mereka kerjakan. Berikan, kami tampakkan, ya, kami datangkan apa yang telah mereka kerjakan, ya. Min amal faja'alnahu. Setelah ditampakkan amalan mereka, faja'alnahu, kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura, ya. Kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang bertebaran. Itu adalah dalil bahwasannya ibadah yang tidak dibarengi dengan tauhid pasti akan rusak. Ya. Kemudian sholat yang tidak dilakukan sama seperti sholat yang tidak dilakukan bersuci pertamanya, ya, awalnya, maka akan rusak. Kemudian juga ibadah yang dilakukan kemudian bercampur dengan kesyirikan, maka akan rusak. Sholat seperti halnya sholat yang bercampur dengan hal-hal pembatal bersuci, maka sholatnya pun rusak. Adapun dalil dari syirik bahwasannya apabila bercampur dalil bahwasannya apabila suatu amalan bercampur dengan syirik maka akan rusak adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa la in asyrakta, apabila engkau yang melakukan syirik maka akan rusak. Kemudian juga, ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam surat Furqan, ya, kami berikan apa yang telah mereka kerjakan, ya, kemudian kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura, seperti debu yang bertebaran. Ya, jadi orang yang berlaku syirik betul-betul dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh peribadatannya. Makanya bahaya, ya. Seperti misalnya kalau antum lihat orang kafir, ya, dia bersedekah, ya, orang Nasrani dia bersedekah, ya. Kalau antum lihat dia orang yang baik, amalannya banyak, ketahuilah disebabkan karena ibadah yang dia lakukan tidak dibarengi dengan tauhid, maka amalan yang dia lakukan seperti debu yang bertebaran. Ya. Sebenarnya kenapa sebabnya? Karena mereka tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita pahami ini, ya. Jangan pula kita berteman dengan mereka
apalagi memberikan loyalitas kita ya kepada mereka, mencium kepalanya, ya mengatakan mereka ini baik, mengatakan mereka ini orang yang naudzubillah, katakan mereka termasuk penghuni surga. Waliyadzubillah. Bagaimana bisa? Kita tahu mereka berlaku syirik, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita katakan mereka penghuni surga dengan sebab mereka baik. Bagaimana bisa? Tidak mungkin diluaskan dengan Allah. Tidak mungkin. Ya, oleh sebab itu Syekh ini mengingatkan kita, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali dengan apa? Tauhid. Sampai sini mafhum ikhwan? Ini baru kadang. Kita belum masuk ke isi. Baik, fadhal Syekh. Kita baca al-qaidatul ula, ya, kaidah yang pertama. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Bacakan artinya kaidah pertama. Kaidah pertama, kamu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah SAW mengakui bahwa Allah Taala adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, mengatur segala sesuatu, tetapi hal itu tidak lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman-Nya Ta'ala, katakanlah, siapakah yang rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa atau menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Rahimahullah, dalam kaidah mengatakan, ta'lam, ketahuilah bahwasannya sesungguhnya kaum kafir, kaum Quraisy, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirrun. Apa itu mukirrun? Mereka mengakui, mengikrarkan annallaha huwal khaliqur razik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha pemberi rezeki, ya, dan maha pencipta. Sudah penuh ini. Kita hapus lagi enggak apa ya? Baik, kaidah yang pertama, kaum kafir Quraisy mengakui Allah sebagai pencipta. Nah, kaum kafir Quraisy, ya, mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan, ya, adalah yang memberikan rezeki, ya, yang memberikan kebutuhan mereka, ya, ketika mereka hidup di dunia. Ketika kita bertanya kepada kaum kafir Quraisy, maka mereka akan menjawab, ya, bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan mereka rizki? Siapa yang memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Dan siapa yang memiliki, ya, pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang menghidupkan orang yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan menghidup, wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Ya, siapa yang, ya, mengeluarkan seorang hidup dan mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, ya,
Kemudian yang mematikan dari orang yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengurusi perkara ini, perkara di dunia, fasayaquluna Allah, maka niscaya mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan jikalau engkau wahai Muhammad berkata kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, maka mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah kaum kafir Quraisy itu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Yaitu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memberikan jodoh, yang mematikan, yang menghidupkan. Itu adalah keyakinan tauhid rububiyah. Orang kafir Quraisy meyakini hal tersebut. Akan tetapi dengan keyakinan mereka tidak dikatakan mukmin atau muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama disebutkan dalam Syekh dalam matan yaitu surat Yunus, qul may yarzuqukum. Kemudian dalil yang kedua adalah bahwasannya mereka disebutkan dalam Al-Qur'an ketika mereka dalam kondisi genting, dalam kondisi tidak berdaya. Dalam surat Al-Isra kalau tidak salah, atau surah Yunus ada juga, ketika mereka dalam kondisi genting di lautan, mereka berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian ke daratan, maka kalian pun berpaling. Tapi ketika mereka di lautan dalam kondisi genting, hampir tenggelam, kemana mereka berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fitrah mereka. Jadi dari yang pertama dari Al-Qur'an dan dari Allah menyebutkan demikian. Yang kedua, orang Quraisy ketika dalam kondisi genting mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa kepada patung-patung yang mereka sembah. Kemudian yang ketiga, kaum kafir Quraisy mereka berhaji dan berumrah. Kaum kafir Quraisy mereka berhaji dan berumrah. Yang mana mereka mengatakan, yaitu mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Mereka mengatakan labbaik la syarika lak labbaik. Nabi Muhammad SAW mendengar itu, Nabi mengatakan qad wailakum qad. Celakalah kalian, berhenti sampai situ. Kenapa demikian? Karena lanjutannya adalah kalimat syirik. Labbaik Allahumma labbaik, maknanya adalah kami penuhi panggilan wahai Allah, labbaikalah. Kami penuhi panggilan wahai Allah, labbaika la syarika lak labbaik. Tidak ada satu pun sekutu bagimu wahai Allah. Ketika Nabi mendengarkan hal tersebut, Nabi mengatakan qad, sudah cukup. Kenapa? Kalau dilanjutkan akan mengatakan illa syarikan huwa. Apa itu? Illa syarikan, illa syarikan huwa, kecuali sekutu yang engkau ridhoi. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang engkau ridhoi, yang engkau kuasai, yang mana mereka tidak memiliki kekuasaan apapun. Di situ ada ikrar, mereka menyebutkan bahwasanya ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka mengatakan, walaupun mereka meyakini bahwasanya kekuatan sekutu-sekutu ini itu tidak menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan illa syarikan huwa, kecuali sekutu bagimu hai Allah, sekutu yang engkau ridhoi, yang engkau miliki, yang engkau kuasai, wa ma malak, yang mana mereka tidak memiliki kekuasaan apapun. Dengan kalimat itu menunjukkan bahwasannya ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mengakui bahwasannya sekutu itu derajatnya masih di bawah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan mereka ke dalam Islam.
Paham ya, kawan? Ini adalah bukti bahwasannya ya kaum kafir Quraisy mereka memahami Allah adalah Tuhan. Allah adalah satu-satunya zat yang disembah. Ya, mereka mengetahui, tapi mereka mengingkari. Ya. Mereka mengingkari. Ya, mereka tidak mau bahwasanya hanya Allah saja yang disembah. Oleh sebab itu ada yang menyembah para malaikat, ada yang mengatakan malaikat ini anak Allah, ya. Ada yang mengatakan patung-patung ini adalah sebagai perantara. Nanti insyaallah kita sebutkan di kaidah yang lain. Dengan itu Allah Taala, walaupun mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui bahwasanya Allah yang memiliki kekuasaan di seluruh muka bumi ini, itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Oleh sebab itu, tafsir kalimat la ilaha illallah la khaliqa la qadir ala ikhtira' illallah, yang maknanya arti dalam bahasa Indonesia tidak ada yang mampu mengcreate, membuat selain Allah, itu adalah makna yang keliru. Kenapa demikian? Karena kalau memang maknanya seperti itu, sungguh kaum kafir Quraisy pasti sudah masuk Islam. Kalau makna kalimat la ilaha illallah la qadir ala ikhtira' illallah, maknanya adalah tidak ada yang mampu untuk mengcreate, membuat, menciptakan selain Allah. Kalau maknanya seperti itu, maka sungguh orang kafir Quraisy sudah masuk ke dalam Islam. Akan tetapi, apakah mereka masuk ke dalam Islam, ya kawan? Tidak. Padahal mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka. Jadi mana yang tepat kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhid terbagi menjadi tiga bukan bid'ah. Kenapa demikian? Karena itu min babi tafhim, ya, untuk memahamkan saja. Ya. Kalau kita pahami bahwa tauhid itu satu saja, artinya satu jenis, ya, maka tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat masuk dalam satu jenis, bahaya. Karena kaum kafir Quraisy itu beriman kepada Allah dalam hal rububiyahnya, akan tetapi dalam hal uluhiyahnya, dalam hal peribadatan, uluhiyah maksudnya adalah peribadatan, mereka tidak demikian. Mereka berlaku syirik dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Allah mengatakan mereka itu siapa? Musyrikin. Paham? Ya. Apa dalil bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga? Dalil yang pertama adalah istiqra', yaitu lihat dari penelitian sebagaimana rukun-rukun salat, syarat-syarat salat itu tidak disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi para ulama menyusun hal tersebut dengan sebab dari mana? Dari hadis, ya, dari penelitian mereka. Kemudian ditentukan ini rukun salat, ini syarat salat. Seperti itulah tauhid dibagi menjadi tiga agar supaya manusia memahami, ya, tauhid rububiyah itu apa, uluhiyah itu apa, asma wa sifat itu apa. Kemudian dari Al-Quran, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Rabbus samawati wal ard, Rabb langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, di antara langit dan bumi, fa'budhu wastabir li'ibadati, sembahlah dia, ya, yaitu Rabbnya, Rabb semesta alam, sembahlah dia dan wastabir, bersabarlah dalam peribadatan kepadanya. Maksudnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tauhid rububiyah, Rabbus samawati wal ard, Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Ya, bahwasanya Allah adalah penguasa. Ya, menyebutkan tauhid rububiyah, fa'budhu wastabir, sembahlah dia dan bersabarlah dalam beribadah. Ini adalah tauhid apa? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, tauhid asma was sifat. Ya, jadi tauhid dibagi menjadi tiga dengan supaya apa? Agar seseorang tidak salah paham dalam tauhid. Bahwasannya yang dipermasalahkan adalah tauhid uluhiyah. Ya, umumnya tauhid rububiyah, seseorang meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Hatta kaum kafir Quraisy, sampai kaum kafir Quraisy itu meyakini Allah adalah pencipta. Maka ketika seseorang yang mengaku muslim meyakini bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih buruk daripada siapa? Kaum kafir Quraisy. Bahaya dia, dia meyakini bahwasannya
yang dapat menurunkan hujan, ya fulan, wali fulan, dukun fulan. Ya, itu termasuk tauhid rububiyah yang mengatur alam semesta. Ya, harusnya dimengatakan siapa? Allah. Kalau dia meyakini ada selain Allah yang mengatur demikian, berarti apa? Dia lebih buruk dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy meyakini Allah yang menciptakan itu semua, mengatur semua. Ya. Cuma dalam hal peribadatan saja kita berbeda. Dia berlaku syirik. Ya. Menjadikan patung sesembahan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah mengatakan musyrikin khalidun mukhalid finnar, kekal dalam api neraka. Nah, ini bahaya. Makanya kita harus pahami apa konteks tauhid. Harus kita jelaskan ke keluarga kita, ke teman-teman kita ya. Nah, ini adalah kaidah pertama. Jadi Syekh ingin menyebutkan ya bahwasanya kafir saja ya yang meyakini Allah ada sang pencipta itu masih dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab mereka yang menjadikan Allah ya menyembah kepada selain Allah dan juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipermasalahkan tauhid apa ikhwan? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Mafhum kaidah yang pertama? Paham insyaallah? Baik, barakallahu fikum ya. Insyaallah kaidah ketiga, keempat, kedua, ketiga, keempat insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya bismillah taala. Baik, biasa sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah jelas. Ada pertanyaan fadhil. Silakan. Apabila sholat ibadah yang tercampur dengan kesyirikan, Ustaz, berarti kan merusak ibadah tersebut. Betul. Sholat yang masuk kepadanya riak kecil gitu, Ustaz. Riak kan berarti kan syirik kecil, Ustaz. Itu sholatnya sah atau hanya merusak sholatnya? Karena konsekuensi ketika sholatnya sah, ketika nanti akan diazab dengan sholat yang tidak sah itu kan. Barakallahu fiik ya. Jadi pertanyaannya adalah ketika seseorang sholat kemudian datang dalam dirinya riya, apakah sholatnya sah? Ya. Karena di sini kan konsekuensinya rusak. Ya, karena konsekuensinya kan rusak. Ya. Kalau tercampur dengan syirik, kita ketahui bahwasanya riya adalah syirik kecil. Ya, tidak sampai mengeluarkan seseorang tersebut dari Islam, akan tetapi dapat menghapus dapat menghapus amalan. Ya. Karena kalau kata para ulama syirik kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, akan tapi termasuk dosa yang paling besar. Karena syirik ya, bagaimanapun macamnya dosa itu besar. Tapi diperinci lagi, ada syirik besar yang dapat mengeluarkan dari Islam, ada syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Maka insyaallah terkait dengan riya, ya, apabila dia yang muncul ketika kita sholat, bagaimana hukumnya? Para ulama merinci. Ketika seseorang sholat, ya, semisal seseorang sholat, Allahu Akbar sholat, sampingnya Pak Bupati, ya, wah Pak Bupati ini, dia tahunya anak ustaz, dia tahunya anak alim, misalnya, ya, dia tahunya anak kiai, wah, kalau kiai sholatnya harus bagus dong. Akhirnya apa? Yang awalnya biasanya gini jadi gini, wah, kelihatan, subhanallah, kelihatan khusyuknya. Masuk dalamnya riya, ya. Masuk sudah ada riya, ya, sudah ada riya. Lantas bagaimana nasib amalnya? Bagaimana nasib sholatnya? Maka para ulama merinci. Apabila dia membiarkan riya tersebut, ya, terus ya, masuk ke dalam dirinya, artinya dia tidak melawannya. Kalau kata para ulama, ini starsal, ya. Apabila dia melanjutkan riya tersebut, ya, dia datang kemudian dilanjutkan. Oh iya, siapa yang perlu sholat? Bukunya, sujudnya dia memperbagus. Padahal awalnya biasa saja, tapi karena fulan kemudian dia memperbagus. Ya, karena riya tadi dia memperbagus. Maka ketika dia tidak melawan riya tersebut, melanjutkan riya tersebut, maka amalannya itu, sholatnya itu sah dan harus dia ulangi. Mafhum? Jelasnya tidak diterima. Ya, jelasnya tidak diterima. Ya, keadaan yang kedua, apabila dia melawan rasa, ya, dia sholat, berarti
timbul rasa ya ria, ya pengen dikatakan ini dan itu misalnya. Kemudian dia tahu bahwasanya ini adalah ria dan akan membatalkan. Dia melawan, dia berusaha biasa, dia melawan perasaan itu, dia lawan syaitan yang menggoda dia pada saat itu. Maka apabila dia melawan, ya, maka perasaan ria tadi itu sama sekali tidak membahayakan amalannya. Maka amalannya tersah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dirinci, ya, harus dirinci. Ya, namanya syaitan datang. Kalau kita pukul rata semua bahaya. Ya. Kata syaitan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemuliaan wahai Allah, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka semua ajma'in, semuanya, manusia semuanya. Akan tetapi ada yang dikecualikan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba. Maka ketika perasaan itu muncul, lawan. Jadi insya Allah itu tidak akan memudaratkan amalan yang dia sedang kerjakan. Sini, padahal. Nah, kalau bangga, ya, syirik itu apa? Artinya dia bangga dengan amalan, ya. Kagum dengan amalan. Insyaallah, kagum dengan amalan. Nah, ya. Apa itu kesombongan, ya, seperti tepat apa kesombongan. Jadi dia sombong dengan amalannya. Ya, dia rasa sombong itu, ya, yang akan menghancurkan amalan dia. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalatin min kibrin. Tidak ada masuk surga bagi seseorang yang dalam hatinya ada sebiji darah dari sifat kesombongan. Ya, ujub dengan amalannya, merasa sudah oke dengan amalannya. Allah a'lam bishawab, yaitu termasuk salah satu sebab gugurnya adalah amalan. Ya, gugurnya amalan. Maka harus ditata hatinya. Ya, kan pada hakikatnya, ya, seseorang merasa kurang dengan apa? Amalannya, bukan merasa puas dengan amalannya. Manusia, yadkhulul jannah, seseorang itu tidak masuk dalam surga bi'amal. Maksudnya apa? Amalannya itu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya itu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat Allah itulah kita masuk ke dalam surga. Nah, di situ ada imbangan amalan buruk. Akan tetapi, jadikan amalan baik itu lebih kuat siapa? Siapa yang kuat? Allah. Kalau betul-betul ditimbang sama Allah, ya, artinya betul-betul dicek, ya, artinya bukan dengan rahmat, niscaya amalan jelek kita itu lebih banyak pasti. Bagaimana bisa dengan kita hidup 60 tahun beribadah terus menerus bisa katakanlah ibadah terus menerus tidak berdosa? Tapi itu tidak mungkin, manusia tempatnya apa? Dosa. Katakanlah demikian. Apakah bisa menjauh seseorang itu masuk surga? Belum tentu. Kenapa? Bisa saja dia beribadah dan merasa ujub seperti tadi. Aku sudah menjadi syekh, aku sudah menjadi ustaz di sini, ya. Sehingga apa? Ujub, ya, sudah merasa menjadi alim paling pintar sendiri, ya. Kemudian merasa ujub. Karena ilmunya dan amalannya itu tidak berdosa sekali. Dan ujub itu umumnya, ya, itu dirasakan karena pengen dilihat orang lain. Ada faktor orang lainnya. Ujub umumnya karena pengen dilihat orang lain. Paham ya? Seorang merasa bangga. Kebanggaan itu ingin ditunjukkan ke siapa ya, Pak? Antum bangga diri sendiri tak mungkin kalau nggak ditunjukkan kepada orang lain. Antum juara 1, bangga. Ya, kalau antum juara 1 di kamar bangga, buat apa? Megah di kamar, kemudian naik podium sendiri di kamar, buat apa? Ya, tapi berbeda dengan antum naik podium
kemudian memegang piala juara 1 di hadapan manusia. Berbeda. Oleh sebab itu rasa ujub itu ada ya, kaitannya itu yang pertama. Dia termasuk sifat sombong, masuk ke dalam ancaman. Ya, maksudnya sombong ini dalam hal ya, ibadah, ya, dalam hal ibadah. Kalau dalam hal dunia, Allah Al-Masab ya, kita bicara kepada perkataan yang masuk, ya, masuk ke dalam hadis. Jadi hadis ini umum, ya, hadis ini umum. Ya, jadi dia mendapatkan dua. Ya, ujub itu tadi kita sebutkan umumnya adalah terkait, ya, ada kaitannya dengan orang lain. Oleh sebab itu harus dihilangkan. Ya, sama seperti ria. Ria ujub dia. Ya, kalau ria jelas dilihat ujub juga dia sebenarnya. Ya, tidak akan mungkin seseorang ya, bangga dengan dirinya kalau tidak pengen dilihat orang lain. Ya, itu merusak amalannya. Oleh sebab itu harus ditata hati. Nah, baru terus. Syarat diterima ibadah ikhlas yang tiga. Saya. Kita harus paham dulu ikhlas dan intiman itu. Ikhlas adalah ya, mengikhlaskan, ya, artinya menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk siapapun, bukan untuk makhluk siapapun. Baik itu nabi, malaikat, wali, guru dan lain sebagainya. Tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ittiba itu maksudnya adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ittiba. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah, ya, misalnya ikhlas, kemudian sudah ittiba, ibadahnya sudah ikhlas, kemudian tata caranya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, kemudian dia melakukan hal-hal yang wajib, apakah itu cukup baginya? Itu pertanyaannya, ya, ya Pak? Nah, itu sudah cukup baginya. Ya. Maka itu sudah ada masalah. Ibadah ini kewajiban aja. Apakah sudah termasuk ikhlas di dalamnya? Barakallahu fiik. Ya. Tapi Allah alam bisawab, ya. Insyaallah kalau dia mengatakan dia merasa ini adalah kewajiban, ya, apalagi dia sudah tahu bahwasanya kewajiban ini untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insyaallah masuk tahap ikhlas. Akan tapi derajatnya paling rendah. Oleh sebab itu, ya, ada derajat Islam, iman, dan ihsan. Paling tinggi apa? Apa itu ihsan? Ada yang hafal bahasa Arab ya? Ada diam semua. Ya, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, ya, maka yakinlah bahwasanya Allah sedang melihatmu. Itu adalah ihsan. Itu tingkatan paling tinggi. Tapi kalau dia hanya sekedar ya, mengatakan ini adalah wajib, oke, ini adalah kewajiban, ya, maka dia kerjakan itu sekedar kewajiban, maka ya, ini termasuk dalam tahap ikhlas. Yang artinya apa? Dia tujukan hanya untuk Allah. Ya, walaupun dalam hatinya itu yang masih agak ada rasa, ya mohon maaf kalau malas dan sebagainya. Ya, selama dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikategorikan sebagai ikhlas. Dan tapi kalau bisa diperbarui ya, keimanan itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Fa yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya. Maka tetap insyaallah dimasukkan ke dalam kategori ikhlas. Ya. Ada gugur tak kewajibannya gugur. Ya. Jadi ikhlaskan oleh Allah. Ya. Kita ya bisa memastikan sholat kita ibadah sah atau tidak dengan apa? Dengan mempelajari fikih sholat, ya, fikih ibadah. Ya.
bisa memastikan hal tersebut. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan apakah amalan kita ini diterima atau tidak. Paham ya? Kita bisa memastikan amalan kita ini sah atau tidak. Contoh misalnya sholat. Ya, kita mengetahui, kita mempelajari fikih sholat. Ya, cara takbiratul ihram, ya, cara cara ruku, cara sujud, tumanina dan lain sebagainya, syarat-syarat sah sholat. Ya. Kita bisa memastikan sholat kita ini sah atau tidak dengan mengilmui tata cara sholat. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan sholat kita ini diterima atau tidak. Paham ya, Pak? Ya. Maka terkait dengan pertanyaan tadi, yang mudah-mudahan ada rasa ikhlas karena hati, ya, amalan hati. Maka ya sebagai seorang mukmin ketika mereka melakukan suatu ibadah, ya, ibadah apapun, ya, hadirkan hatinya itu dalam hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan, ya, jangan sampai hanya sekedar melakukan kewajiban. Khawatirnya tetap tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek-capek capek-capek ibadah tapi tidak diterima, ya, sangat sekali disayangkan. Ya, kewajibannya lepas, ya, kewajibannya lepas, akan tapi belum tentu diterima atau tidak. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan ya kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan biidznillah itu kan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.